Baiklah, nama saya Erwin Parlin Purba, NPM 1801010038, mata kuliah bimbingan konseling, dengan dosen pengampu Desi Sijabat SPD MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan anak berkelainan khusus. Anak yang berkelainan khusus itu adalah anak yang berkesulitan belajar spesifik, adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan disebabkan karena faktor intelijensi. Dan anak yang berkelainan khusus itu memiliki jenis-jenis anak yang berkelainan karakteristik. 1. Sulit berkomunikasi. Ketika anak mengalami, maka perilaku beradaptasi akan mengalami gangguan, terutama ketika mereka berkomunikasi. Dan ABK seringkali memiliki hambatan berbicara dan sulit bicara meskipun usianya sudah dewasa. Komunikasi memang masalah banyak orang. Bahkan ketika manusia mendapatkan masalah, maka komunikasi bisa jadi alternatif. Jitu mendeteksi apakah anak Anda ABK atau tidak. Yang kedua, kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar merupakan individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis. Tak hanya itu, biasanya gelombang otaknya juga terganggu sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami IQ yang hanya rata-rata ataupun di atas rata-rata sedikit. Biasanya ABK ini dikategorikan sedang, berat atau ringan, dan IQ-nya ini yang dimilikinya. Poin yang ketiga, kelainan fisik. Secara fisik dan medis, umumnya beberapa ada kondisi fisik dan medis yang sangat beda dengan anak-anak lainnya. Misalnya, jika ia mengalami kebutuhan khusus, maka ia akan mengalami komplikasi dengan bagian organ tubuh lainnya. Hal ini seringkali terjadi karena kurang sempurna pembelian ketika kehamilan. Kelainan fisik bisa cacat fisik, bisa juga sakit dalam bentuk komplikasi. Yang keempat, bersifat membangkang. Menghadapi si pembangkang perlu cara khusus. Betul, anak-anak prasekolah sebenarnya sudah diajarkan mengenai aturan dan norma-norma secara konsisten, dan mereka sedikit banyak sudah memahaminya. Namun ingat, penanaman aturan dan norma bukanlah proses yang singkat. Ada saja kendala yang menghadang, termasuk ngeyel dan membangkang. Untuk tidak mematuhi aturan norma yang ada, berikut pola asuh yang tepat untuk mengatasinya. Selain poin yang kelima adalah emosional. Selain bersifat egois, anak ABK ini juga pada umumnya memiliki tingkat emosional yang sangat tinggi dan tidak jarang menunjukkan sikap yang temperamen.
Jika dilihat secara fisik, mereka cenderung terpojok dengan rasa kesepian, depresi, dan hal lainnya, layaknya seperti seorang yang putus asa. Dan juga mengenai gangguan makan dalam psikologi abnormal. Dan di sini juga ada identifikasi penyebab anak berkelainan. Yang pertama adalah herediter. Faktor herediter sering terjadi karena kelebihan kromosom yang diakibatkan oleh kesamaan gen pada pasangan suami istri. Dan faktor herediter ini sering terjadi juga karena kelebihan yang kromosom yang diakibatkan oleh kesamaan gen pada pasangan suami istri seperti yang saya katakan tadi. Selain itu, usia ibu sewaktu hamil juga sangat berpengaruh terhadap kelahiran anak. Usia ibu hamil di atas 35 tahun memiliki risiko yang cukup tinggi untuk melahirkan anak berkebutuhan khusus. Poin yang kedua, infeksi. Ada sejumlah faktor yang dapat mengangkat risiko seorang yang berada di lingkungan rumah sakit karena sistem kekebalan tubuh lemah dan banyak juga yang terkena HIV atau AIDS. Yang ketiga, keracunan. Faktor keracunan dapat secara langsung terkena anak maupun melalui ibu saat kehamilan. Munculnya FAS atau fetal alcohol syndrome adalah keracunan janin yang disebabkan ibu mengonsumsi alkohol berlebihan. Kebiasaan ibu mengkonsumsi obat bebas tanpa pengawasan dokter merupakan potensi keracunan pada janin. Jenis makanan yang dikonsumsi bayi yang banyak mengandung zat-zat berbahaya merupakan salah satu penyebab adanya polusi pada berbagai sarana kehidupan, terutama pencemaran udara dan air juga sebagai faktor penyebab. Poin yang keempat adalah trauma. Trauma, kejadian tidak terduga yang langsung terjadi pada anak, seperti proses kelahiran yang sulit, sehingga memerlukan pertolongan yang mengandung resiko tinggi dan mengakibatkan kekurangan oksigen pada otak. Bencana alam juga dapat menyebabkan anak memiliki kebutuhan khusus seperti cacat fisik dan gangguan mental. Poin yang kelima, kekurangan gizi. Masa tumbuh kembang sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan. Kekurangan gizi dapat terjadi karena ada kelainan metabolisme maupun penyakit parasit pada anak, seperti cacingan. Sementara, jika dipandang dari sudut waktu, terjadinya kelainan para ahli membaginya menjadi 1. Prenatal, 2. Perinatal, 3. Paskanatal. Prenatal adalah terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Misalnya, seorang ibu yang tengah hamil muda keracunan alkohol. Kedua, perinatal. Perinatal sering juga disebut natal waktu terjadinya kelainan, saat proses kelahiran menjelang dan sesaat setelah proses kelahiran. 3. Paskanatal. Terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan usia perkembangan selesai. Pada umumnya usianya kurang lebih usia 18 tahun. Di sini juga ada teknik bimbingan khusus yang dikaitkan bagi anak yang berkelainan. Poin yang pertama adalah sensorik motorik. Sensorik motorik
Kegiatan yang diberikan untuk membantu mengembangkan sensori motorik antara lain berlari mengikuti garis lurus, berlari dengan satu kaki, melempar benda ke arah keranjang, meniru gambar, menyusun puzzle, mendengarkan musik, membedakan warna, meraba benda keras dan lunak, mencium bau-bauan, membedakan rasa, orientasi ke ruangan. Poin yang kedua adalah fisik. Fisik, kegiatan yang diberikan untuk membantu mengarahkan gerakan fisik antara lain naik sepeda statis, naik turun tangga, menarik palei. 3. Kognitif. Kognitif, kegiatan yang diberikan untuk membantu mengarahkan tingkah laku anak berkebutuhan khusus antara lain bermain halma, senam diiringi musik. Yang keempat, perawatan diri. Perawatan diri, kegiatan yang diberikan dalam membantu mengarahkan anak untuk mandiri antara lain menggosok gigi, minum menggunakan gelas, menyisir rambut, memakai celana, memakai baju, latihan makan menggunakan sendok, merias diri, latihan mandi, memakai sepatu, dan lain-lain. Baiklah, sampai disinilah penjelasan saya mengenai kelainan pada anak. Jika ada kata-kata tutur saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.